Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andreas Tena, dosen pada Prodi D3 Keperawatan Stikes Fatima Parepare. Saya pengampu mata kuliah keperawatan jiwa dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini saya tim dengan Nurse Baria Escape MCAP. Mata kuliah keperawatan jiwa ditempatkan pada semester 4. Mata kuliah keperawatan jiwa yaitu mata kuliah yang membahas mengenai gangguan kesehatan jiwa pada pasien, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan pada lansia. Mata kuliah ini sebaiknya mahasiswa telah mempelajari anatomi fisiologi, komunikasi dalam keperawatan, psikologi, dan konsep dasar keperawatan. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu keperawatan jiwa menurut Yus Yosef, model praktik keperawatan profesional jiwa menurut Budi Anak Geliat, asuhan keperawatan jiwa menurut Mukaripat Damayanti Iskandar, keperawatan jiwa terapi aktivitas kelompok menurut Budi Anak Geliat, modul konsep keperawatan jiwa menurut Nur Halimah, modul praktika keperawatan jiwa menurut Sri Atun, dan modul praktik klinik keperawatan jiwa menurut Aiviki. Adapun materi lain yang saya gunakan dalam pengajaran juga menggunakan beberapa e-book dan juga mengambil dari jurnal keperawatan jiwa. Adapun capaian mata kuliah keperawatan jiwa, CPL mata kuliah ini yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui tim kerja. Dan yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan dan mutu pelayanan kepada pasien berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Mata kuliah keperawatan jiwa menguraikan tentang 1. Konsep dasar keperawatan jiwa, 2. Tren dan isu keperawatan jiwa, 3. Peran dan fungsi perawat jiwa, 4. Model konseptual keperawatan jiwa, 5. Terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa dan terapi aktivitas kelompok dalam keperawatan jiwa. Berikutnya, konsep psikofarmaka, keperawatan pasien dengan kecemasan, keperawatan pasien dengan kehilangan, keperawatan pasien dengan gangguan citra tubuh, keperawatan pasien dengan gangguan harga diri rendah, keperawatan pasien dengan gangguan isolasi sosial, keperawatan pasien dengan gangguan sensori persepsi, keperawatan pasien dengan gangguan perilaku kekerasan, dan keperawatan pasien dengan defisit perawatan diri. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi, tugas mandiri dan tugas kelompok, serta demonstrasi untuk melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien dengan gangguan jiwa. Penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini meliputi esai, kuis,
tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, kemudian ujian tertulis dan penilaian keaktifan. Dan tidak kalah penting dalam keperawatan jiwa adalah penilaian sikap, karena ketika kita melakukan asuhan keperawatan pada pasien, perlu memperhatikan sikap kita agar tidak mempengaruhi tindakan kita kepada pasien dengan gangguan jiwa. Demikianlah penjelasan tentang rancangan pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan kembali masuk dalam materi yang berikutnya, yaitu mengenai halusinasi. Pernah dengar namanya halusinasi? Pernah. Oke, baik. Ada yang mau memberikan penjelasan mengenai halusinasi? Ada? Baik, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan materi halusinasi, yaitu halusinasi sebagai suatu tanggapan dari panca indera tanpa adanya rangsangan atau stimulus eksternal yang biasa kita dengar yang sehari-hari melalui panca indera kita, entah itu melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui penciuman, melalui perabaan, dan melalui pengecapan. Jadi secara singkat, halusinasi itu adalah mempersepsikan sesuatu tanpa adanya stimulus. Bisa dipahami? Kira-kira siapa yang mau menjelaskan secara singkat saja mengenai halusinasi? Ada? Ada? Ayo. Jangan ragu-ragu. Ya. Pengertian singkat mengenai halusinasi. Ada? Ya? Bisa? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Halusinasi itu adalah suatu tanggapan yang didengarkan oleh seseorang yang secara tidak jelas, yang datang dari luar, yang mengganggu persepsi atau pandangan seseorang dalam menanggapi suara-suara yang mengganggu pikiran seseorang untuk menanggapi. Itu adalah halusinasi. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain? Yang lebih simpel lagi? Ya? Bagaimana? Ya. Indra? Yang secara simpel mengenai menurut pendapat saya, halusinasi itu sesuatu yang dirasakan oleh seseorang yang mengalami gangguan halusinasi, namun pada orang yang normal tidak merasakan hal yang dirasakan pada pasien yang mengalami gangguan halusinasi. Oke, terima kasih. Ya, secara singkat, halusinasi itu adalah mempersepsikan sesuatu tanpa adanya stimulus dari luar. Ya, oke. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang terjadi pada pasien dengan halusinasi. Pada pasien dengan halusinasi itu ada beberapa tahapan, ada 4. Yang pertama itu adalah
di mana halusinasi itu bersifat menyenangkan, yaitu pada tingkat ansietas yang sedang. Pasien pada saat ini ketika dia mengalami halusinasi biasanya itu masih dia menyenangkan. Kenapa? Karena hal-hal yang dirasakan atau didengar itu masih menyenangkan bagi pasien, ya. Nah, biasanya perilaku yang bisa kita amati yaitu menyeringai atau tertawa, ya, atau suka senyum-senyum sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya menggerakkan bibirnya tanpa menimbulkan suara, ya. Kemudian respon verbal menjadi lambat. Biasanya kalau dipanggil itu dia tidak merespon, tidak cepat merespon, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya biasanya itu akan diam. Jadi itu awal dari terjadinya halusinasi. Seorang pasien yang mengalami halusinasi itu tidak akan terjadi halusinasi kalau tidak diawali dengan isolasi sosial. Dia harus menarik diri. Ya, ketika dia sudah menarik diri, maka dia akan muncul ini apa? Ya. Selanjutnya pada tahap yang kedua, ya, halusinasi itu dia sudah bersifat menyenangkan, ya, dan berat. Nah, biasanya yang kita bisa amati pada pasien-pasien dengan halusinasi tahap kedua, yaitu yang pertama adalah peningkatan kerja susunan serokonial yang menunjukkan timbulnya ansietas seperti peningkatan nadi, tekanan darah, dan pernapasan. Kemudian yang berikutnya, biasanya kemampuan konsentrasi itu menjadi mengecil. Pasien tidak bisa berkonsentrasi. Ya. Kemudian yang berikutnya, biasanya dipenuhi dengan pengalaman sensorik yang mungkin bahkan hanya beberapa detik. Ya. Jadi dia sangat terfokus pada halusinasinya. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu halusinasi, ya, menjadi menakutkan karena biasanya itu dia sudah menjadi mengancam, ya, bersifat mengancam sehingga biasanya pasien ketakutan. Oleh sebab itu pasien biasanya itu pada tahap ini ketika dia, ya, pasien merasa terancam, maka akan muncul apa? Akan muncul apa? PPK. Ya, perilaku kekerasan. Ya. Makanya ketika kita melihat pohon masalah daripada halusinasi, yaitu di bawahnya adalah isolasi sosial, kemudian halusinasi, ya, yang menjadi corporal brain, ya, etiologinya adalah isolasi, corporal brainnya adalah halusinasi, efeknya adalah PK. Jadi PK atau mencederai diri melalui dari lingkungan. Jadi itu bisa seperti itu, ya. Nah, karakteristik yang biasa muncul pada kemudian berpotensi melakukan bunuh diri atau membunuh orang. Ya, makanya ada beberapa kasus itu pasien gangguan jiwa yang mengalami seperti ini itu dia bisa membunuh. Ya, ada beberapa kasus masuk di rumah sakit jiwa itu dia membunuh. Ya, kemudian tidak mampu berespon. Ya, kemudian tidak mampu, ya, berespon terhadap satu orang atau beberapa. Ya, seperti itu. Dari penjelasan ini bisa dipahami? Ya. Oke. Halusinasi ada berapa tahap? 4. Tahap pertama bersifat apa? Tahap kedua? Tahap kedua tidak bisa membedakan antara realita
Yang ketiga, mengikuti halusinasi. Ya, jadi pasien sudah dikuasai oleh halusinasi. Tahap keempat, pasien jadi dia pasiennya menjadi ya mengancam. Kenapa? Karena dia sangat menakutkan. Ya, akan muncul teror sesuai dengan isi halusinasi. Ya, seperti itu sehingga dia akan bersifat mengancam. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Jadi penjelasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara ya memutus halusinasi pada pasien, yaitu dengan cara menghadir. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan ajarkan bagaimana caranya ya mengajarkan pasien dengan cara menghadir. Oke, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya.